SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kita sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul setelah bertahun-tahun ya, 2 tahun ya Pak, nggak bisa ngumpul dalam acara silaturahmi dengan pengurus kelas. Alhamdulillah pada malam hari ini ada Ustadz Anam yang mungkin akan memberikan tausiah sedikit untuk bapak-bapak semua. Tujuannya adalah selain kami dari LAS memperhatikan bapak-bapak keamanan Dispum, dan mudah-mudahan dengan ini juga ya mudah-mudahan selain THR, selain sembako makin hangat, makin hangat ya. Ini juga dari kami pengurus LAS bisa memberikan tambahan ilmu buat bapak-bapak sekalian sehingga makin dekat dengan Masjid Baitul Hakim ya, makin memperdalam ibadahnya, makin dekat dengan Allah SWT, dan mudah-mudahan semua yang kita berikan itu berkah baik muzaki juga untuk bapak-bapak sekalian. Jadi intinya itu, makanya khusus untuk security karena banyak jumlahnya kita kumpulkan, dan alhamdulillah Ustadz Anam ada waktu, beliau memberikan ilmu untuk bapak-bapak sehingga semuanya bermanfaat dan berkah ya. Jadi langsung aja Pak Ustadz Anam ada waktunya juga, bapak-bapak ninggalin pos nggak bisa lama-lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdullah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di malam yang mulia ini, di bulan suci ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di tempat yang dipenuhi dengan keberkahan ini, yaitu Masjid Baitul Hakim. Semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pertemuan kita ini tidak lain tidak bukan adalah bertemu di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, tidak di jalan yang lain. Bertemunya di masjid dengan acara yang baik sesuai dengan syariat Islam. Semoga ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita itu diciptakan oleh Allah, yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya tidak punya apa-apa kita punya apa-apa, yang tadinya tidak berpakaian kita sudah semuanya pakaian semuanya ya. Yang tadinya kita bayi kemudian tumbuh dewasa, dewasa menjadi tua. Ini semuanya ada tujuannya. Allah menciptakan tidak semerta-merta tidak ada manfaatnya, ada perintah, ada kewajiban-kewajiban yang kita pikul. Itu merupakan amanat yang nanti akan dipertanggungjawabkan, dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bekerja kita niatkan untuk beribadah, itu pun akan menjadi beribadah. Adapun kita jaga di komplek, jaga di pos, kita tujuannya niatnya untuk ibadah, untuk menjaga ketentraman, menjaga keamanan orang, itu akan ditulis sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu bermacam-macam ragamnya. Ibadah bisa di masjid, ibadah bisa di luar masjid, macam-macam. Kemudian ibadah yang paling utama, ibadah yang paling pertama yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Sholat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawabannya, akan ditanyakan oleh Allah, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah itu adalah tentang sholat. Kalau sholatnya seseorang itu baik, insya Allah amal yang di belakangnya akan ikut baik. Kalau amal sholatnya itu tidak lolos uji, kalau kita bikin SIM tidak lolos uji, repot. Ini
Bukan cuma SIM masalahnya, ini nanti lolosnya kita di akhirat apa enggak, lolos menuju surga apa enggak. Nah, di situ adalah kalau sholatnya lolos, amal ibadahnya semuanya yang lain akan lolos. Kalau sholatnya sudah nggak beres, nggak lolos uji, nanti amal yang di belakangnya pun tidak akan diloloskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama dan yang paling utama itu adalah masalah urusan sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga saking pentingnya, saking seriusnya masalah sholat ini, Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menyepelekan masalah sholat, menganggap enteng masalah sholat, Allah akan ancam dengan 15 ancaman. Coba 15 ancaman siksaan. Kalau maksiat-maksiat yang lain berzina cuma 6 doang, 6 pin itu sudah berat. Kalau minum khamar itu tidak sebanyak ancaman siksanya orang yang meninggalkan sholat yang dengan sadar dan sengaja. Nah, jadi sangat-sangat berat konsekuensi yang akan diterima bagi orang yang sengaja secara sadar meninggalkan sholat. Yang pertama, nanti sebagian siksaannya akan diturunkan Allah saat kita masih hidup di dunia. Allah akan cabut keberkahan umurnya. Orang yang tidak rutin sholatnya, orang yang menyepelekan masalah sholatnya, Allah akan ambil keberkahan umurnya. Umurnya itu tidak ada manfaatnya. Umurnya panjang tapi nggak ada manfaatnya, karena sudah diambil keberkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang umurnya itu pendek, mungkin puluhan tahun saja, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, nggak sampai 80 tahun, 70 tahun, tetapi itu diberkahi oleh Allah sehingga umurnya itu menjadi panjang, nilainya berkualitas. Imam-imam terdahulu ada yang meninggal 40 tahun, ada yang meninggal sebelum 40 tahun, tetapi umur yang begitu sedikit itu sangat berkualitas karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menjaga sholat, nggak sembarangan masalah sholat. Kemudian yang kedua, siksaan yang akan ditimpakan oleh Allah saat orang tersebut masih hidup di dunia bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja adalah Allah akan cabut nur yang ada di wajahnya. Kalau bahasa sekarang itu apa? Aura orang soleh, nurnya orang soleh yang di wajah orang tersebut akan diambil karena tidak mau mengerjakan sholat. Semua orang ini yang menjalankan sholat dan yang tidak. Orang mukmin, orang kafir itu bisa dibedakan. Antara orang mukmin dia ada cahayanya, ada nurnya. Kenapa begitu? Ya, setiap sholat kita wudu dulu. Wudu adalah nur. Wudu itu adalah cahaya. Di saat kita sebelum sholat wudu 5 kali, zuhur wudu, subuh wudu, asar wudu, maghrib wudu, isya wudu, wajah kita akan dipenuhi dengan cahaya nurullah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang soleh, orang-orang yang hatinya bersih itu akan bisa membedakan mana wajah-wajah orang soleh. Ketahuan, ada auranya tersendiri. Akan tetapi apabila seseorang itu sudah tidak mau sholat, meninggalkan sholat, nggak pernah wudu, nggak pernah membasuh mukanya, nurnya, cahayanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambil ya gelap, nggak ada cahayanya, nggak menarik, karena kadang melihat saja ini sudah nggak enak rasanya. Tetapi kalau orang itu ada nurnya, ada cahayanya, auranya baik, kita melihat saja itu tertarik, adem, ayem, jenengin, mudah diutangin duitnya. Karena ada cahayanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu jangan pernah tinggalkan sholat. Kemudian yang ketiga, Allah akan orang tersebut tidak akan mendapatkan bagian doanya kaum muslimin wal muslimat. Semua setiap hari orang-orang muslim berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Orang-orang yang sholat semuanya akan mendapatkan bagian doa tersebut, sehingga dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah doanya dari saudaranya. Akan tetapi bagi orang yang tidak melakukan sholat, tidak menjalankan sholat, mereka enggak kebagian doanya dari saudara kaum muslimin dan muslimat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ancaman selanjutnya, orang yang tidak menjalankan sholat, orang yang meninggalkan sholat, selanjutnya adalah Allah akan ancam saat dia berada di dalam kuburnya. Di dalam kuburnya, orang yang meninggalkan sholat nanti saat berada di dalam kuburnya akan dihimpit dengan tanah, dihimpit dengan bumi, sehingga tulang-tulangnya akan hancur, akan rusak tubuhnya. Nah, ini sebagai siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat.
Kemudian kubur tersebut itu akan dipenuhi dengan api neraka. Api neraka itu memang masih jauh dari alam kubur, akan tetapi apinya itu sudah bisa masuk ke dalam kubur tersebut. Dibukakan lubang itu yang akan tembus kepada neraka. Naudzubillah, subhanallah. Kalau orang soleh yang dikuburkan, maka Allah akan bukakan sebuah lubang, yang lubang itu akan tembus ke dalam surga. Betapa nikmatnya setiap hari kita melihat pemandangan surga, taman-taman surga. Tiba-tiba nggak terasa kiamat sudah tiba. Seperti hanya setiap hari kita sore jalan-jalan, lihat taman, lihat pemandangan yang enak-enak, tiba-tiba sudah buka puasa. Tetapi bagi orang fasik, orang yang meninggalkan sholat, orang yang menyepelekan masalah sholat, setiap hari yang dilihat apa? Siksaan dari neraka yang sudah diperlihatkan lewat sebuah lubang yang itu tembusnya ke dalam neraka. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, saat di alam kubur Allah akan ciptakan, Allah akan suruh ada seekor ular yang di situ akan menemani orang yang tidak sholat. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, di situ akan ditemani seekor ular yang begitu besar, yang taringnya sangat tajam, yang sangat menakutkan, yang racunnya apabila racun dari ular tersebut menetes di atas muka bumi ini, maka tidak ada satupun rumput yang mampu tumbuh di atas muka bumi ini. Saking ganasnya. Nah, di situ orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang menyepelekan masalah sholat akan dicabik-cabik, akan dihancurkan, akan digigit, akan diremas tulang-tulangnya oleh ular tersebut. Maka berhati-hatilah masalah sholat ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita hidup di dunia tidaklah lama. Semua ada batasnya. Kata Rasulullah, baina sittin wa sab'in, antara 60 70 itu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pergunakan waktu kita, usia kita, umur kita yang diberikan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan-ketaatan. Jangan sampai kita itu sengsara dunia akhirat. Di dunia kita itu sudah sengsara, sudah susah. Karena apa? Karena Allah ciptakan dunia ini tempatnya masalah, tempatnya susah. Siapa yang nggak susah hidup di dunia? Semuanya susah. Susah cari rezeki, susah untuk ngurus anak, susah untuk berusaha dan lain sebagainya. Masalah-masalah silih berganti, masalah dengan keluarga, masalah dengan tetangga, masalah dengan teman. Itu memang konsekuensi hidup di dunia. Keadaan dunia itu memang seperti itu. Kalau nggak mau masalah ya mati saja. Karena memang di dunia ini diciptakan oleh Allah penuh dengan masalah. Akan tetapi jangan sampai kita terkena masalah dua kali. Sudah di dunia ini susah, terkena masalah-masalah, di akhirat kita masih bermasalah. Naudzubillah, naudzubillah. Betapa menderitanya apabila kita menderita sengsara di dunia itu masih ada batasnya, sebentar saja. Sakit bisa sembuh. Kalaupun tidak bisa sembuh, dia meninggal dunia, selesai sakitnya. Akan tetapi sakit di akhirat, kapan batas waktunya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, bisa ribuan tahun, 10.000 tahun, 40.000 tahun, kita tidak tahu. Begitu lamanya, begitu panjangnya penderitaan yang ada di akhirat. Jangan sampai kita menderita di akhirat. Maka urusan sholat ini adalah urusan yang sangat penting. Kita harus menjaga betul masalah urusan sholat ini. Jangan sampai kita menderita di dunia dan akhirat. Naudzubillah, naudzubillah. Sudah di dunia menderita, di akhirat menderita, di alam kubur menderita, nanti saat dihisab. Orang yang tidak sholat, orang yang meninggalkan sholat, hisabnya nanti adalah hisab yang paling berat. Penghitungan amal yang paling berat adalah nanti akan dihadapi orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat. Untuk itu sesibuk apapun kita, seberat apapun beban kehidupan kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Sholat adalah penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat akan meredam pikiran kita, akan menenangkan hati kita. Kalau kita susah dengan sholat itu, kita akan bisa tenang. Kalaupun kita tidak bisa melihat pahala yang dijanjikan oleh Allah, minimal dengan sholat itu kita akan bisa tenang. Beda dengan orang sholat yang pikirannya tidak pernah berhenti untuk istirahat, selalu berpikir masalah dunia, selalu berangan-angan kaya tapi nggak kaya-kaya. Sudah nggak sholat lagi, nggak bisa berhenti, capek dia mikirin itu. Orang yang sholat meskipun nggak kaya, dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering mengatakan pada sahabat Bilal, ya Bilal arihna, ya Bilal arihna, ya Bilal, wahai Bilal, istirahatkan kami wahai Bilal. Apa maksudnya istirahatkan kami? Rasulullah memikirkan umatnya pusing juga. Sebagian nabi diadui, semuanya mengadu pada Rasulullah. Masalah keluarga ngadu pada Rasulullah, masalah
Kalau sekarang RT, RW, kelurahan ngadu kepada Rasulullah komplit semuanya. Apa nggak capek-capek Rasulullah? Sehingga Rasulullah mengatakan pada Bilal, wahai Bilal, arihna istirahatkan kami dengan apa? Dengan lantunan azanmu, dengan sholat. Sholat itu menjadi kebahagiaan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat, kita pegang sholat. Kalau hidup masih sholat, insya Allah hidupnya akan bahagia. Bahagia itu tidak diukur dari uang, dari materi. Banyak orang kaya tapi tidak bahagia, tidur pun susah. Uangnya banyak, tidur susah. Mau tidur sebentar, telepon karyawan, ya bos, ini kiriman barang terguling di sini, nggak bisa tidur dia semalaman. Bos, ini ada sidak KPK, nggak bisa tidur lagi. Uangnya banyak. Tapi percuma apabila uang itu banyak tapi tidak bahagia, kan percuma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu, barang siapa yang mendambakan kebahagiaan di dunia dan akhirat, sholat kuncinya. Apabila sholatnya benar, maka dia akan bahagia di dunia dan akhirat. Jaga sholat, terutama sholat subuh, jaga. Barang siapa yang sholat subuh, apabila mau jamaah lebih bagus lagi, kana fi dinatillah. Maka barang siapa yang menjaga masalah waktu sholat subuh ini, dia akan berada pada jaminannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijamin dunianya, dijamin akhiratnya. Seburuk apapun, sejahat apapun, apabila seseorang itu bisa menjaga sholat subuhnya, masih ada harapan nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Untuk itu, sesibuk apapun, seberat apapun beban dunia kita, tetap jaga sholat. Jangan sia-siakan waktu kita, terutama di bulan suci ini. Allah berikan kesempatan, Allah buka pintu taubat seluas-luasnya. Kita perlu gunakan itu. Mungkin kehidupan kita yang telah lalu, waktu kita dipenuhi dengan maksiat-maksiat, kewajiban-kewajiban banyak yang kita lalaikan. Di bulan suci ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Allah masih memberikan kita kesempatan diberi badan yang sehat, masih bisa jalan dengan baik, masih bisa makan, masih bisa minum. Maka pergunakan waktu di bulan suci ini untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesali semua kekeliruan, dosa-dosa yang telah lalu. Mari kita buka lembaran baru di bulan suci ini, menjadi titik awal kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jangan sampai kita sengsara dua kali, sengsara di dunia maupun sengsara di akhirat. Kuncinya adalah sholat. Demikian, semoga bermanfaat. Walaikumussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Anam yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Semoga ini menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita, sehingga kita dapat mengamalkan apa yang menjadi pesan beliau dan menuju kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dari Abah ada tambahan? Pak Joko? Ya, Pak RT? Mungkin sedikit dari saya. Ya. Barangkali ada kesulitan saat, mungkin kan kemarin saya tanya, kenapa nggak sholat? Tempatnya nggak ada Pak, wudhunya nggak ada. Ya, nggak ada alasan. Mungkin di sini juga sebenarnya bisa. Nanti saya usahakan sama Pak RW supaya pos ini bisa dipakai buat sholat, walaupun cuma satu orang misalnya. Jadi bisa diusahakan begitu. Itu aja fasilitasi nanti. Insyaallah. Oke, saya cukup. Pak RT ada yang ditambahkan? Ada. Baik, terima kasih Ustadz Anam. Terima kasih juga Bapak-bapak yang ikut bersama. Malam. Jadi doa dulu, doa yang jaga malam absen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma sholli ummata Muhammad, Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a
وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخير في كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. نسأل الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz dari kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jaga malam bisa langsung yang jaga pagi